Code Kara. Oke, kalau ngomongin soal dia, saat ini memang belum ada habis-habisnya. Ketambahan selepas dirinya muncul di ending chapter terbaru kemarin itu dan siap menyergap Kawaki sendiri, membuat kita tuh tambah penasaran nih, bagaimana ke depan yang akan ditunjukkan oleh Code ini. Apakah dirinya menjadi salah satu pemilik plot armor yang bisa selamat karena situasi-situasi genting seperti dahulu? Karena gini loh, sadar atau enggak, Code ini memang ada sedikit kemiripan tekniknya dengan karakter jahat dan baik di era Shinobi masa lalu, Zetsu Hitam, Tobi, atau bahkan Minato. Nah, menurut kalian apa aja nih kesamaan di antara mereka? Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Code yang mirip dengan karakter-karakter di masa lalu, Zetsu, Tobi, atau bahkan Minato. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Cerita soal Code Kara ini bermula saat kemunculannya di chapternya awal-awal dahulu dan menjadi lebih menarik lagi setelah orang ini dimunculkan di animenya. Dia ternyata orangnya usil banget dan suka cari perhatian. Tapi sekarang dia juga menunjukkan sisi creepy yang bertolak belakang dengan keceriaannya itu. Nah, dari sini dulu udah banyak yang nebak nih plot twistnya nanti akan seperti apa. Dan pasti orang ini yang ditaruh di belakang sebagai ancaman yang sebenarnya. Dan semuanya itu ternyata tepat. Nah, kenyataan itu pasti setelah ia memiliki kedekatan personal dengan Jigen dan sangat menghormatinya itu. Bahkan turning point-nya itu saat dimana Isshiki itu gugur dalam chapternya. Code sendiri yang sedang menjaga Jubi dikejutkan sesuatu seperti ini. Code, pengikutku yang setia nan terkasih, karma putih tanpa sebuah wadah itu adalah warisanku untuk dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dengan karma putih itu Code, kamu akan memiliki tekad kekuatan seorang Otsutsuki. Jiwaku akan segera padam, tapi tekad seorang Otsutsuki tidak boleh berhenti. Kamu akan memberi makan Kawaki dan Boruto ke Jubi dan menumbuhkan pohon dewa. Makanlah buah cakra yang tumbuh itu nanti Code, dan perbaharuilah tubuhmu. Ketahuilah Code, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu lahaplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Lalu diakhiri dengan perkataan Code kepada Isshiki tuannya seperti ini. Dari lubuk hatiku, aku akan menyingkirkan orang-orang yang sudah merebut keinginanmu. Dan seperti yang kita tahu nih, dalam endingnya Code dengan tatapan kosong menyebutkan Kawaki, Amado, Sasuke Naruto, dan wadah Momoshiki itu Uzumaki Boruto. Nah, setelah itu peranku itu semakin membuka cerita baru lagi bahwa hancurnya Kara dan pemimpinnya yang gugur itu belum menjadi akhir tersendiri buat misi besar mereka. Karena permasalahan sekarang itu ada di Code. Bahkan Code ini juga menjadi penjembatan munculnya dojutsu baru bernama Senrigan bersama rekannya itu. Ya, ini juga diimbangi dengan kesatria baru bernama Daemon yang muncul beberapa waktu kemarin itu. Dan maybe next kita akan bahas lebih tentangnya si Daemon itu. Nah, sekarang pertanyaan menariknya itu, benar nggak sih jika Code ini memiliki kemiripan dengan Zetsu, Tobi, atau bahkan Minato? Oke, simak lagi nih. Kasus pertama adalah Zetsu. Nah, yang kita maksud di sini itu adalah Zetsu yang dahulu menjadi bagian inti dari Akatsuki, di mana Zetsu yang bisa membelah tubuhnya itu, Zetsu ini adalah gabungan dari putih dan hitam. Dan di kepalanya itu memiliki semacam lidah buaya atau apalah, kita bingung nyebutnya. Saat itu, peran Zetsu di Akatsuki adalah sebagai mata-mata yang berfungsi dan memiliki tugas sebagai pemburu yang sangat fleksibel. Bahkan nih, Zetsu ini bisa muncul dari balik pohon-pohon itu. Dan kita tahu elastisitasnya itu yang bukan main kala itu, dan membuatnya itu sangat sulit untuk ditangkap dan dimusnahkan meskipun menggunakan Hirame Kare. Nah, kemarin saat dimana Code ini muncul dari balik pohon itu mengingatkan kita dengan Zetsu ini, dimana cara Code sendiri juga terbilang sangat cepat ketika proses penyergapan Kawaki ini, dan Code sendiri bisa keluar masuk menembus pohon itu asalkan ia sudah menandai dengan cakaranya. Baik Zetsu atau bahkan Code ini memang memiliki kedekatan dengan para petingginya layaknya Code dengan Jigen. Kasus kedua adalah Tobi. Nah, seperti yang kita bilang di awal-awal nih, bahwa Code ini sangat mirip dengan Tobi. Nah, kalian tahu kenapa? Bayangkan aksi jahil dan usilnya itu dimunculkan di awal-awal itu, membuat nama Code sendiri itu mencuri perhatian. Dia ini lebih ke sarkas sih mulutnya. Bahkan jika ia menghina itu tanpa ampun sama sekali. Dan Code Kara sendiri juga pernah menunjukkan aksi gilanya menyerang pemimpinnya sendiri Jigen hanya untuk sekedar mencari perhatian dan menghibur diri. Nah, tapi di balik keusilannya itu, orang ini jika serius adalah ancaman yang nyata. Nah, kalian ingat karena apa? Dia itu memiliki senjata murni dari Otsutsuki Karma Putih.
Dan sekarang lihatlah bagaimana Code ini sudah sering melakukan karma putihnya itu. Dan yang ketiga ini adalah Minato. Nah, cerita ini dimulai di mana ada satu kabar terbaru yang mengatakan seperti ini. Menurut perkataan dan data Amado, Code ini bisa berpindah secara instan dari sebuah tanda ke tanda lain. Dan anggap saja itu sama dengan teknik Raijin Hokage keempat Minato Namikaze. Ya, saya dan Shikamaru mengasumsikan seperti itu. Minato ya. Teknik Minato ini pada dasarnya ia bisa berpindah super cepat dengan target yang sudah ia tandai, di mana pergerakan Minato memang tak terduga nih. Sebanyak ia telah menandai dengan segel-segelnya itu, dan sebanyak itulah Minato bisa berpeluang sangat bebas bergerak ke sana dan kemari. Nah, itulah alasan salah satu yang paling diwaspadai dari Minato, ia bisa muncul menyerang dan sangat sulit diperhitungkan. Nah, memang secara spesifik ada perbedaan nih dengan Minato, tapi juga ada kemiripannya. Cara kerja dari tekniknya itu, mereka sama-sama bisa berpindah secara instan, dan tentunya adalah melalui tanda ke tanda, di mana dalam kasus Code sendiri adalah cakarannya sendiri. Nah, kemarin Sasuke seorang diri mengecek tanda cakaran itu karena faktanya sampai sekarang Code telah menyebarkan tanda itu di berbagai bagian dari 5 negara besar, dan Konoha adalah salah satunya. Nah, menurut Sasuke itu semua hanyalah pengalian saja karena Code bisa keluar dari tanda yang tak terduga sama sekali. Bukannya di sisi terdekat Konoha dan kebenaran kemarin itu terjadi. Bagaimana Code yang dibimbing Eida dengan Senringan itu muncul di balik pohon layaknya Zetsu menggunakan tanda cakranya dan berpindah sangat instan seperti Minato Namikaze. Dan sekarang dengan raut wajah yang tenang dan penuh dendam itu, dia akan menyergap Kawaki nih. Nah, lalu sekarang bagaimana ke depannya nih? Apakah Code ini akan diberikan plot twist yang jauh lebih menarik lagi? Seperti saat awalnya saja dia diberikan plot armor bisa selamat dari eksperimen berbahaya Kara kala itu? Ya, untuk tahap awalan dulu, Code ini sebenarnya juga mendapati plot armor. Bahkan Amado saja sangat heran kepadanya, bagaimana bisa orang yang gagal menjadi wadah pengganti dari Jigen, tetapi dirinya itu masih selamat dan mendapati karma sebagai sebuah senjata yang mengesankan itu. Nah, Code sendiri bahkan menjadi orang kepercayaan dari Jigen meskipun ia tidak menjadi wadah yang dipilih seperti halnya Kawaki. Nah, dari Amado kita bisa tahu nih, jika Code ini memang tidak cukup cerdas, tapi ia adalah tipe orang yang cukup berhati-hati. Jika limiter itu sampai dilepas dari tubuhnya, satu hal yang pasti nih, kekuatannya itu jauh melampaui Jigen pemimpin Kara. Bukannya itu kedengarannya menarik? Nah, jadi kesimpulannya nih, Code itu memang menjadi ancaman paling nyata saat ini dalam dunia shinobi sendiri. Bahkan dengan ditambah ada pengguna teknik mata di belakangnya, membuat Code itu bisa lebih melancarkan agresi balas dendamnya itu kepada mereka orang-orang yang telah melenyapkan Jigen serta Isshiki Otsutsuki. Nah, dengan kepribadian kekuatan yang mengingatkan kita dengan kombinasi Zetsu, Tobi, dan Minato sendiri, Code sendiri ini bisa lebih mengesankan lagi jika ia berhasil menjalankan misinya dan menjadi seorang Otsutsuki. Gimana menurut pendapat kalian, guys? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai beberapa hal yang kita tahu tentang kepribadian dan kekuatan Code Kara, si pemilik karma putih itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.